sufi, ada kisah tentang ahli sufi yang menantang Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki. Dia begini bilangnya, Tuhan, Kau telah tentukan seberapa banyak rezeki yang akan saya terima. Tapi kalau nggak saya buka mulut saya, atau nggak saya cari rezeki itu, nggak bakal saya dapat. Nah, artinya rezeki itu sebenarnya ada dalam kekuasaan saya, karena saya yang harus cari supaya saya dapat rezeki itu. Itu kan udah bertolak dengan kekuasaan Tuhan. Supaya saya tidak merasa berkuasa, coba tunjukkan kekuasaan. Datangkan kepada saya rezeki tanpa harus saya cari. Datangkan kepada saya rezeki tanpa harus saya cari. Nah, ternyata memang ceritanya agak seperti diada-ada, tapi begitulah dituliskan dalam kitab tasawuf tersebut. Akhirnya orang yang bersangkutan ini puasa, tidak mau cari rezeki, tidak mau makan. Dia tutup mulut, tak mau buka mulut. Dia tidak mau mengambil nasi untuk disuapkan ke mulutnya, karena yang dia katakan sama Allah itu rezeki itu makan, bukan yang lain-lain dulu, makan. Saya tidak mau makan. Kenapa? Karena kalau saya makan, saya ambil nasinya, saya taruh ke mulutnya, berarti saya berpuasa, bukan kau. Coba tunjukkan kekuasaanmu, beri aku makan, tanpa harus aku yang membuatnya, tanpa harus aku yang mencari makan. Diam dia begitu. Apa yang terjadi? Singkat cerita, ternyata dia berangkat ke hutan, dia cari buah, dia pastikan hutan itu gak pernah dilalui oleh manusia. Dia masuk ke dalam buah, dia bertaruh di situ, ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Buktikan, kalau sudah begini kondisinya, siapa yang akan menjawabkan nasi ke mulutku? Kalau kau berpuasa, coba tunjukkan. Ya memang Allah menunjukkan kuasanya. Tempat itu tak pernah dilewati manusia, tapi rupanya ada pemburu yang tiba-tiba saja lewat dari tempat itu. Hujan turun lebat, akhirnya dia berjumpa ke dalam gua. Dia ketemu sama orang tadi, diajak bicara, tak mau. Tapi orang ini udah mulai tersentuh hatinya. Sudah seolah-olah sudah ada kabar sama dia. Ini mungkin yang diutus Tuhan ini. Jadi mulai merasa lucu dalam hatinya. Enggak orang begini seolah-olah. Coba, udah datang dengan orangnya, dia sudah bawa makan, tapi enggak mau buka mulutku. Bagaimana caranya supaya kau berikan rezeki sama aku? Nah, akhirnya yang datang itu dia paksa untuk makan, pun tak mau bapak nih. Ya dia cubit bahannya. Akhirnya bapak ini ketawa. Kenapa? Karena dia sudah menemukan jawaban. Memang kau yang berkuasa. Begitu dia ketawa, dimasukkan nasi ke mulutnya, baru dia percaya kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Namun itu hanya kisah sufi, tidak bentuk kita. Maksud saya, tidak diterapkan dalam kehidupan. Udah berdiri ada di rumah, bagaimana kau dengan kuasa Tuhan mendatangkan duit yang banyak, tapi aku tidak mencarinya? Bukan kita dalam seperti itu, kan begitu. Tetap dalam pemahaman kita, tetap kita berusaha. Bahkan dalam usaha itu harus sungguh-sungguh. Meskipun kita percaya hasil dari usaha yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan, karena hasilnya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ada nanti memang yang memahami tak pun bekerja, tak pun berusaha, pasti datang kalau memang sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak mau bekerja. Ada pemahaman seperti itu, itulah mengajar bagi kita. Ada yang melakukan modalnya harus berusaha. Kalau tanpa berusaha pasti tidak akan mendapat rezeki. Wajib berusaha. Itu kalangan modalnya. Dia menafikan kehendak Allah
Intinya kalau ada kaitannya dengan pesantren kemarin itu, kita tidak berada di pihak salah satu dari dua pihak yang berdebat tentang siapa yang salah, melainkan kita gabungkan dua pendapat tadi karena kita mengambil perspektif teologi Usmaniyah, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa memang segala sesuatu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah juga berikan kekuatan atau kemampuan bagi manusia untuk mengaktualisasikan atau menerapkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karenanya kedepannya barangkali pihak pesantren harus hati-hati dalam pembangunan, sembari percaya meskipun maksimal dalam membangun, tetap atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Amruk ya tidak amruk, tak amruk ya tidak amruk. Itu mungkin Bapak Ibu yang kami sampaikan. Masih ada beberapa menit lagi sebelum azan. Bila mana ada yang mau menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan diskusi sembari menunggu waktu Isya, dipersilakan. Seperti yang saya bilang tadi, takdir kita kan sudah tertulis di dalam apabila itu takdir kita, diri kita, namanya kita sakit atau gimana, apakah bisa diubah oleh diri kita sendiri dengan perbuatan amal baik? Apakah kita bisa berubah takdir? Apakah kita bisa berubah takdir? Seperti yang saya bilang tadi, ini kita, ini kondisi kita, ini hasil dari usaha atau kondisi kita. Ini semua Allah yang ciptai, dan ini tidak bisa dirubah. Namun Allah memberikan kekuatan untuk kita agar kita bisa menjalani ini dan agar kita bisa sampai kemari. Kalaupun kita menjalani ini, yang awalnya kita sakit seolah-olah kemudian sembuh karena usaha kita, apakah kita merubah takdir itu? Jawabannya, ya, takdir kita kemudian menjadi sembuh juga sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi skenario itu ada banyak versinya. Misalnya bapak ini sakit, lalu dia akan melakukan ini, kemudian dia akan sembuh. Itu juga sudah tercatat di skenario Allah Subhanahu wa taala, atau itu juga sudah tercatat dalam qadar Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya seperti kita merubah takdir, tetapi yang kita rubah tadi itu ternyata juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bilang begini, skenario Allah itu atau takdir Allah itu tidak lurus saja, tidak satu saja. Misalnya kita ditakdirkan miskin, lalu kemudian kita berusaha agar kita kaya. Berarti kan seolah-olah dengan usaha kita kemudian kita kaya, seolah-olah kita berubah takdir miskin tadi. Ya, seolah-olah kita berubah karena kita berusaha. Tapi ternyata kita dicatat sesuai dengan takdirnya juga, bahwa takdir kita itu yang kita lalui awalnya miskin, kemudian kita berusaha, kemudian kita kaya. Itu perjalanannya juga sudah di-all atau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita jalankan itu merupakan takdir juga. Jadi pada prinsipnya seolah-olah kita berubah takdir, tapi perubahan itu bagian daripada takdir. Seolah-olah kita berubah takdir, tapi perubahan itu sebenarnya bagian daripada takdir. Takdir ada di tanganmu, dan jangan biarkan dirimu sedih, jangan biarkan dirimu melarat, jangan biarkan dirimu miskin, jangan biarkan dirimu sakit. Kau harus berjuang, kau harus berbuat. Jangan mau seperti orang lain yang hanya berpangku tangan dengan takdirnya. Oke, berusaha kita, berbuatlah kita. Akhirnya kita kaya, tidak seperti yang lain. Seolah-olah kita merubah takdir yang sekarang yang di kiri menjadi yang kanan, menjadi yang mewah, yang hebat itu. Padahal sebenarnya Allah juga sudah mencatat Allah itu. Ini ditemukan juga dalam keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Ada satu hadis yang kemudian hadisnya, siapa yang menyambung silaturahim akan dipanjangkan usianya kan itu. Jadi kan seolah-olah merubah takdir, di mana seseorang ditakdirkan usianya 50 tahun, tapi kemudian tahu hadis
Juga skenario-nya dengan menyambung silaturahim usianya bertambah 60 tahun. Nah, ini juga sudah bagian daripada catatan di Lauhul Mahfuz. Itu pemahamannya. Nah, satu hal, tidak ada di antara kita yang bisa memastikan bahwa dia berubah anak tersebut karena memang dia tidak tahu takdirnya seperti apa. Saya sakit, saya harus berubah takdir supaya dia sehat. Bisa betul. Dengan sehatnya kita pun kita tidak tahu bakal sehat atau sakit kemudian. Makanya tadi saya bilang lagi, tugas kita di dunia ini bagaimana bersungguh-sungguh optimis bisa melakukan sesuatu